Ya. Koreksi ya dari MC tadi, Pak Maman itu sudah profesor ya. Jadi beliau sudah profesor, belum lama sudah profesor. Terima kasih. Jadi kami mewakili Prodi Ekonomi Pembangunan FEB UIN Jakarta ikut berbangga ya, atas penerbitan buku efisiensi teknis pendidikan dasar ya. Ini semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi khususnya ya bagi mahasiswa ekonomi pembangunan FEB UIN Jakarta. Harapannya Bu Fitri bisa tetap berkarya, ya, menerbitkan buku-buku yang lain lagi sehingga manfaat yang bisa diterima mahasiswa ekonomi pembangunan FEB UIN Jakarta menjadi lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Ini yang saya sayangkan, terutama ketidakhadirannya Ketua HMPS ya, Putri. Sangat saya sayangkan. Nah, berarti dia kurang menghargai Prof. Maman, Bu Fitri, Bu Titi, Pak Dekan, saya. Ini ada Pak Rizkon juga ini, Pak Rizkon PhD. Ada Pak Husaini, itu dekan di UNIS, juga konsultan beliau. Tolong beritahu Putri, semua aja ya beritahu, tegur dia atas sikapnya yang seperti ini. Itu saja, terima kasih. Semoga bukunya Bu Fitri bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Hartana Iswandi Putra MSI atas sambutannya. Sebelumnya mohon maaf Pak Hartana, jadi Pres Putri sedang ada gangguan jaringan. Seperti itu Pak. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Dekan FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang akan diwakilkan oleh Bu Dr. Titi Dewi Warninda, SEMSI, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. Kepada Ibu Titi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC Saudara Eka. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Oke, soalnya sering ini ya, ada gangguan sinyal. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Ekonomi Pembangunan, Bapak Dr. Hartana, Ibu Prodi, Ibu Dr. Fitri Amalia, kemudian ada Bapak Ibu dosen yang hadir, ini ada Dr. Rizkon dan Mbak Ibu dosen lainnya. Kemudian yang saya banggakan adik-adik dari mahasiswa ekonomi pembangunan. Yang pertama saya
Ini suara saya terputus-putus nggak? Enggak, Bu. Jelas, Bu. Ya. Saya pertama ingin sebagai mewakili Pak Dekan ingin mengucapkan selamat ya kepada Ibu Dr. Fitri Amalia atas launching bukunya, judulnya Efisiensi Teknis Pendidikan Dasar ya. Juga kepada Prof. Maman sebagai penulis buku. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada HMJ ya, pengurus HMJ dan juga kepada Prodi yang menyelenggarakan acara launching buku ini. Jadi ini acara launching buku ini merupakan ajang bagus untuk memberikan informasi mengenai mungkin terutama mengenai teknik analisis ya, kalau yang buku ini ada di AI atau bisnis efisiensi. Jadi saya harapkan kepada HMJ karena acara HMJ supaya bisa menyelenggarakan acara-acara lain yang seperti ini. Jadi acara yang bisa meningkat kompetensi mahasiswa ya, terutama mahasiswa EP, mungkin kompetensi tentang teknik analisis seperti ini atau kompetensi yang lain gitu. Jadi kalau saya lihat itu lulusan EP itu kemarin ya berikan ilmu-ilmu yang lain untuk meningkatkan kompetensi siswa. Saya kira cukup dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bu Dr. Tri. Semoga acara hari ini lancar dan bermanfaat. Baik. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dr. Titi Dewi Warninda SMSI atas sambutannya. Selanjutnya masuk ke acara inti, yaitu pemaparan buku Efisiensi Teknis Pendidikan Dasar yang akan disampaikan oleh penulis, yaitu Ibu Dr. Fitri Amalia, MSI, yang akan dipandu oleh Saudari Intan Nur Indah, selaku moderator yang akan saya bacakan CV-nya. Baik, Intan Nur Indah Cahyani tinggal di Depok. Pendidikannya bersekolah di MAN 1 Kabupaten Bogor di tahun 2017 sampai 2020, yang sekarang masih menjadi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pencapaian yang telah diraih sangat banyak sekali, salah satu di antaranya Achievement Scholarship Partisipan Yayasan Amanah Takaful pada tahun 2019 sampai 2020, Champion Hub Smart Competition Meticulous Accounting Provincial Level pada tahun 2018. Mungkin bisa langsung saja ke organisasinya, yaitu di bawah masih ya. Organisasinya yang pernah Intan lakukan yaitu pada tahun 2017 sampai 2019, The Student Comparative Director in MAN 1 Kabupaten Bogor. Di tahun 2018, partisipan in Basic Student Leadership Exercise
Man 1 Kabupaten Bogor 2018 hingga 2019 menjadi caretaker in extracurricular marching band Senada Citra Melodi Man 1 Kabupaten Bogor. Langsung saja tanpa berlama-lama kepada Intan dan Ibu Dr. Fitri Amelia MSI, saya persilakan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Amilin SE AK MSI, yang terhormat Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Muhammad Hartana Iswandi Putra MSI, yang terhormat Dr. Fitri Amalia MSI, selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan sekaligus penulis pertama, yang terhormat Profesor Dr. Maman Setiawan SEMT, selaku penulis kedua, dan yang saya hormati Ketua HMPS Ekonomi Pembangunan, Saudari Putri Amelia Syafarani, beserta jajarannya. Kepada seluruh peserta book launching yang berbahagia, perkenalkan saya Intan Nur Indah Cahyani, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara book launching pada hari ini, langsung bersama dengan penulisnya, yaitu Ibu Fitri Amalia. Baik, Assalamualaikum Ibu Fitri, apakah sudah bergabung bersama kami di room Zoom ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih moderator. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Iya Ibu, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memasuki acara pemaparan dari penulis, izinkan saya untuk membacakan biografi singkat dari penulis. Dr. Fitri Amalia MSI, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Juli 1982. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2004. Kemudian menyelesaikan pendidikan magister dengan program studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan di Universitas Padjadjaran pada tahun 2007. Pada tahun 2020 menyelesaikan S3 pada program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Padjadjaran. Sejak tahun 2010 menjadi dosen tetap di program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun karya ilmiah yang berhasil beliau publikasikan diantaranya pada tahun 2017 menerbitkan buku ajar teori ekonomi makro cetakan kedua diterbitkan oleh Unindra Press Jakarta. Pada tahun 2017 menerbitkan jurnal Fly Paper Effect of Regional Expenditure and its Impact to Regional Inequality in Indonesia diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Ekonomi. Pada tahun 2020 menerbitkan jurnal yang berjudul Technical Efficiency and its Determinants of Primary School Evidence from New Autonomous Region in Banten Province, Indonesia, diterbitkan oleh PAL Arch Journal of Archaeology of Egyptology. Pada tahun 2021, ini adalah buku yang akan launching pada hari ini, yaitu Efisiensi Teknis Pendidikan Dasar yang diterbitkan oleh Raja Wali Buana Pusaka. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita memasuki acara yang sudah dinanti-nanti, yaitu pemaparan langsung dari penulis. Dipersilakan kepada para peserta untuk menyimak dan menyiapkan pertanyaan terbaiknya, kemudian dikirim melalui room chat Zoom dengan format nama _ pertanyaan yang akan dijawab pada sesi tanya-jawab. Langsung saja kepada Ibu Fitri, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama mungkin saya sebelum mulai acara ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Pertama untuk dekan yang saat ini diwakili oleh Bu Titi selaku wakil dekan 1. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan, Bapak Dr. Hartana. Kemudian yang tidak lupa saya terima kasih atas bantuan ataupun kerjasamanya dengan HMPS Prodi Ekonomi Pembangunan yang sudah banyak membantu sampai terselenggaranya acara ini, insya Allah pada hari ini, pada siang ini. Baik, terima kasih juga, tak lupa untuk teman-teman, rekan-rekan ya, Bapak Ibu yang sudah bisa bergabung, bisa berpartisipasi dalam acara book launching pada siang ini. Mungkin saya coba untuk share screen materi dari saya sedikit.
Ini sudah terlihat ya? Ya. Baik. Tadi sudah disampaikan oleh wakil dari HMPS ya, tadi Deli, kemudian sudah disampaikan juga mengenai buku yang saya publish bersama dengan dosen atau lebih tepatnya promotor saya ketika kuliah kemarin. Dan ini memang baru terbit dicetak atau diterbitkan di bulan Februari akhir, sehingga sampai di tangan dan bisa publish ke umum, yaitu di bulan Maret ini, alhamdulillah. Mungkin saya di sini sedikit berbagi ya, dan barangkali saya lihat banyak rekan-rekan atau mungkin Bapak Ibu yang sudah jauh lebih banyak tulisannya, sudah lebih dulu atau lebih banyak menulis atau dalam bentuk karya-karya tulis ilmiah lainnya, dalam bentuk buku atau dalam bentuk mungkin proceeding atau mungkin dalam jurnal. Nah, dan barangkali juga di sini mayoritas mahasiswa yang pada akhirnya harus membuat suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang belum dibukukan atau KTI non buku. Dan saya harap dengan acara ini setidaknya memberikan juga motivasi terutama bagi adik-adik mahasiswa ya yang bukan hanya selesai skripsi tapi ada nilai lainnya yang bisa diberikan. Oke, jadi ini kolaborasi antara saya dengan Bapak Profesor Dr. Maman Setiawan, alhamdulillah sudah di bulan Maret kemarin sudah menjadikan kita juga menulis itu banyak hal yang motivasinya. Kalau kita dalam dunia atau mungkin saya pribadi selaku dosen ya atau sebagai jenjang karirnya adalah pengajar atau dosen. Ini mungkin sudah menjadi hal yang wajib atau kewajiban buat kita, buat saya atau mungkin Bapak Ibu lain yang memang harus menulis dengan tujuan mungkin adalah untuk naik pangkat gitu ya. Jadi jenjang karir ini menuntut kita ataupun dalam laporan semesteran itu harus membuat karya ilmiah ataupun jurnal. Nah, kalau seperti ini salah satu alasan kita menulis ya dikarenakan karena adanya kebutuhan dalam hal ini adalah karena tugas ataupun karir. Sehingga mau nggak mau apa ya, oh belum ada tulisan untuk semester ini, jadi kita harus berpikir lagi untuk segera menyelesaikan paper atau mungkin dalam bentuk jurnal yang kita submit ke jurnal tertentu sehingga bisa kewajiban kita untuk menulis itu dalam satu semester terpenuhi. Nah, menulis barangkali di sini banyak sekali yang hobi ya dalam hal menulis. Mungkin eranya berbeda ya ketika generasi saya atau mungkin di atas saya itu meluangkan hobi atau mungkin menulisnya bukan seperti era sekarang yang semua bisa dengan cepat apapun perasaan kita ya apapun yang dirasakan unek-unek itu bisa tersampaikan. Dan ada juga orang yang memang hobi untuk semacam me time-nya ya untuk menghilangkan kejenuhan, menghilangkan kebosanan selama WFH selama 1 tahun ini sudah 1 tahun ya nggak berasa kita stay at home di rumah, tetapi harapannya apa yang kita terjadi kondisi saat ini tidak membuat kita menjadi stres ya. Nah, apa cara yang bisa dilakukan ya salah satunya kalau kita merasa bahwa menulis itu adalah salah satu hobi yang bisa membuat kita lebih senang, lebih happy ya. Itu bisa kita salurkan dengan cara menulis. Ketika kita melihat fenomena apa yang kecil pun di lingkungan kita, hal-hal yang mungkin anggapnya sepele itu bisa menjadi tulisan. Ya, barangkali juga
saya pernah mendengar ada salah satu dosen di IPB yang memang dia sering melakukan perjalanan keluar dan dia selalu membawa catatan kecil semacam memo ya. Jadi apa yang dilihat ditulis dulu. Nah itu. Jadi itu saya rasa adalah salah satu bentuk hobi yang memang setiap orang akan berbeda ya. Dan saya yakin di ruang ini mungkin juga banyak juga yang memang salah satu melampiaskan kestresannya atau kejenuhannya adalah dengan cara menulis. Nah, ada juga orang tipikal yang memang terampil ya, semacam apa ya, suatu hal yang membuat dia mungkin bisa dibilang panggilan jiwa ya. Jadi kayaknya kalau nggak nulis 1 minggu atau mungkin di saat luang malam hari itu ada ide baru, nah dia akan mudah cepat menuangkannya. Tapi ada juga orang yang sampai 1 minggu, 2 minggu, sebulan belum ada ide. Nah, kalau kita lihat orang yang terampil di sini akan terlihat dari cara menuliskannya. Ya, mungkin ada beberapa dan saya pun juga masih dalam proses belajar yang memang kalau kita lihat kok membacanya enak ya, cara dia menyampaikan mudah diterima, bahasanya juga simpel. Nah, bagaimana orang bisa terampil dalam menulis sehingga bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Nah, ini tipikal orang yang menulis karena memang ada bakat atau keterampilan atau mungkin tadi saya bilang panggilan jiwanya. Nah, menulis juga bisa didorong karena adanya faktor relasi ya, memperkuat jaringan, memperkuat networking antara rekan-rekan ataupun teman-teman yang memang dalam satu atau mungkin satu bidang tertentu. Jadi ketika kita men-share tulisan kita, mungkin bisa dikutip oleh penulis lainnya, ya disitasi, itu tentunya akan memperluas jaringan ataupun memperluas relasi ya, sehingga juga efek jangka panjangnya juga membuat kita akan lebih mudah dikenal orang karena tulisan-tulisan kita yang dipublish kemudian dan disitasi orang membuat kita akan semakin luas dan akan lebih mudah untuk bisa mengakses ke jangkauan ataupun yang lebih luas lagi. Nah, mungkin saya lengkap dulu ya ke berbagi ide ini. Jadi ada juga orang yang menulis itu karena ingin memberikan apa yang dia miliki, ide yang sudah tertuang, dituangkan dalam bentuk tulisan ataupun informasi yang sifatnya memberikan oh ini informasinya. Seperti mungkin kalau tulisan yang saya buat di buku ini bisa dibilang tidak terlalu banyak ataupun metodenya lebih spesifik lagi ya. Itu artinya di sini ada informasi yang ingin saya berikan juga yang mungkin pada sebagian besar alat analisis yang digunakan mungkin tidak jarang ya, tidak sulit ya, tetapi masih banyak yang belum menuangkan dalam bentuk buku gitu. Jadi ketika kita punya ide, informasi yang kita mau berikan ke orang lain itu juga bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan gitu. Jadi jangan disimpan sendiri ketika ada ide apa ataupun sesuatu yang metode baru atau mungkin fenomena baru yang bisa kita share ke yang lain, itu sebaiknya memang kita buat dalam bentuk tulisan. Kemudian ada juga yang motif orang itu menulis karena adanya sarana dakwah ya, mungkin lebih pada sifatnya sosial, bukan profit lagi, bukan untuk mencari untung, tetapi memang semata-mata ingin memberikan tadi kurang lebih sebagai apa yang dia miliki. Sarana dakwah di sini bisa memberikan yang sifatnya lebih kepada nasihat-nasihat ataupun yang motifnya sosial yang tidak perlu dibayar juga ya, tetapi kepuasan bagi dia adalah memberikan apa yang dia miliki gitu. Nah, yang satu lagi ini yang mungkin bagi sebagian orang juga mikir lagi bahwa dengan menulis sepertinya menjadikan ada tambahan ya, ada tambahan pendapatan gitu, ada masukan atau income yang lebih ya. Ini saya tidak mungkiri juga ya, tidak pungkiri bahwa bagi sebagian besar orang pun ada yang motif untuk menulisnya adalah karena untuk menambah pendapatan. Nah, jadi barangkali pada beberapa penerbit yang menerapkan sistem royalti, itu contoh salah satunya. Dengan diberikan royalti dari apa yang kita tulis, itu tentunya menjadi pendapatan bagi si penulis. Nah, itu kalau sistem aturan dalam royalti. Nah, kalau dari sisi lain, sekarang sudah banyak yang penerbit ya, mungkin bisa pernah mendengar istilah self-publishing ya, jadi menerbitkan sendiri, ya tentunya itu harus kita memiliki modal ya.
Oke, kita memiliki modal sendiri untuk mencetak ataupun menerbitkan. Sehingga dengan buku yang kita terbitkan itu diharapkan nanti kita bisa memasarkan sendiri. Nah, ketika kita sudah bisa memasarkan sendiri, saya rasa generasi sekarang sudah literasi untuk teknologinya sangat cepat ya. Jadi nggak heran kalau kita menyebarkan atau namanya berbisnis atau berjualan lah ya, mungkin dengan mengandalkan pada teknologi. Nah, itu jelas akan memberikan income yang jauh lebih besar dibandingkan kalau kita mungkin eranya dulu menaruh buku di toko-toko tertentu gitu. Oke, itu motif dari seorang penulis. Nah, terus yang selanjutnya adalah kenapa sih kita harus menulis? Tadi kurang lebih ya, ketika kita ada punya ide ataupun gagasan atau mungkin ada hal-hal yang unik yang belum ditulis oleh penulis sebelumnya, itu membuat kita lebih semangat untuk menulis. Oh, belum ada yang nulisnya, jangan sampai keduluan gitu kan. Jadi kita termotivasi untuk menulis atau membuat satu tulisan atau karya yang memang ketika kita lihat kok belum ada atau mungkin masih minim, masih jarang. Nah, keunikan-keunikan gagasan, ide inilah yang membuat kita lebih termotivasi atau bersemangat dalam menulis suatu karya tulis. Kemudian yang kedua adalah kenapa kita menulis ya karena ada kemauan. Kadang-kadang kalau ditanya mau nggak menulis ya mungkin jawabannya mau. Saya mau bikin buku, saya mau bikin paper, saya mau bikin jurnal. Tetapi balik lagi nggak dijalankan, nggak dilakukan gitu ya. Jadi akhirnya dalam waktu yang cukup lama ya tidak ada tulisan, cuma mungkin niat dan kemauan saja. Nah, kalau ditanyakan kenapa mau tapi tidak dijalankan, itu juga banyak faktor, banyak hal. Ya mungkin jawaban standarnya adalah tidak ada waktu yang cukup banyak untuk bisa fokus dengan satu tulisan tertentu. Jadi memang tidak bisa instan ya. Mungkin kalau kita kondisikan sekarang dengan kita lebih banyak berdiam di rumah, ya barangkali ada waktu yang justru lebih banyak yang bisa kita alokasikan untuk menulis. Ya, jadi kadang-kadang mood-moodan gitu ya. Kadang kita lagi semangat, tiba-tiba ketika kondisinya tertentu kita bikin jenuh atau bete gitu ya. Jadi tertunda lagi, baru dibuka lagi 2 minggu kemudian. Nah, inilah yang harus kita antisipasi juga. Kita sendiri yang harus berikan kapan ya saya waktu yang tepat untuk bisa nulis atau memulai lagi. Terus yang kedua menulis itu harus juga ada keberanian untuk setelah tulisan itu jadi kita mau menyampaikan ke siapa gitu. Kadang-kadang ada ragu-ragu di kita, kekhawatiran ya. Ya tadi mungkin saya lihat di bawahnya di mengapa tidak mau menulis ya karena tadi ada perasaan nggak pede, takut salah, banyak salahnya ya. Jadi setelah makalah atau jurnal ataupun buku lah mungkin yang lebih kompleks lagi itu selesai, barangkali kita sendiri meragukan gitu. Ya, kurang pede ataupun minder. Nah, bagaimana mengatasinya? Salah satunya kita coba untuk minta pendapat dari teman atau mungkin dari barangkali mahasiswa yang bikin tulisan bisa minta direview sama dosennya gitu ya. Saya udah bikin buku kayak gimana Bu, minta sarannya gitu ya. Sehingga ketika ada saran-saran itu setidaknya rasa minder itu sudah hilang. Dan kalau sudah ada keberanian ya bismillah aja jalan ya, terus jangan dengerin juga kata orang. Kadang-kadang saya melihat terlalu banyak komentar yang membuat kita itu nggak jadi jalan gitu. Banyak komen sehingga kita sendiri jadi ragu ini. Oh, berarti masih jauh deh, saya nanti aja deh mungkin perbaiki dulu. Saya rasa kalau yang kayak begitu, kita pada akhirnya tidak bisa untuk berani memulai gitu. Semua buku saya rasa juga masih ada kekurangannya. Ya, dan buku saya pun ketika kita baca lagi, ya mungkin yang sebelumnya tadi diinfokan buku ajar dulu ya pernah saya buat. Itu pun setiap saya baca kok sayanya ngerasa nggak maksimal, nggak merasa terlalu puas gitu ya. Karena apa? Ketika saya baca sendiri walaupun itu udah cetak, oh iya ini ada salahnya, oh ini ada kurang bagusnya, ini gambarnya kurvanya kayak begini, kayaknya nggak bagus gitu. Nah yang kayak gitu-gitu ya nggak apa-apa, itu nanti sebagai bahan revisi nantinya. Jadi ketika buku itu sudah habis nantinya ya kita harapkan bisa dicetak ulang ya dan bisa
kita revisi, kita tambahin, kita perbaiki, kita maksimalkan dengan lebih sempurna lagi, gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya ada jalan di sini. Mengapa menulis? Ya karena ada jalannya. Maksudnya gimana? Ya setelah buku, mungkin sedikit berbagi pengalaman setelah buku atau naskah lah ya, saya bilang naskah ini udah selesai. Kalau tidak salah di bulan-bulan Januari akhir itu saya sudah rampung ya, kalau nggak udah selesai naskahnya. Lalu yang saya pikirkan adalah saya mau kemana ini gitu kan? Mau ditaruh kemana bukunya atau mau dicari penerbit percetakan yang mana? Nah, carilah informasi sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena di sini itu banyak sekali penerbit-penerbit percetakan yang baru-baru. Kalau kita lihat, saya juga sering lihat di Facebook mungkin ya. Ketika saya buka itu banyak sekali. Konversi seperti ini juga banyak sekali penawarannya. Ya. Jadi dan itu harus banyak informasi, plus minus dari setiap itu pasti ada. Dan ini alhamdulillah ada jalannya saya itu adalah salah satunya mungkin saya banyak konsultasi juga sama teman yang sudah bikin buku. Mungkin yang bersangkutan tidak bisa join di sini ya, tapi saya sudah sampaikan juga. Saya banyak cerita sama yang sudah bikin buku lebih dulu, oh ini pakai penerbit ini, apa sih kelebihannya, apa kurangnya. Jadi kita harus cari informasi sebanyak-banyaknya. Contoh misalkan, ada penerbit yang mungkin lebih mematok ya, minimal adalah 100 eksemplar. Contoh. Atau minimal 200 eksemplar. Saya pikir lagi, apakah sebagai orang yang mungkin pemula, bukan dalam artian minder, tetapi target sasaran saya itu ke siapa? Oke, kalau misalkan seperti buku ajar, mungkin kita akan lebih pede, saya cetak 200, saya cetak 500, mungkin nggak masalah. Kalau buku ajar, contoh kayak saya ngajar makro-mikro, mungkin saya akan lebih yakin bahwa ini akan ada pasarnya yang membeli. Tetapi kalau kita contoh seperti konversi tadi yang saya lakukan, saya tidak terlalu, bukan tidak pede ya, karena saya juga salah satu yang motivasi saya menulis buku ini dan berani adalah satu, saya pernah lihat di salah satu toko buku online yang memang penulis langsung menjual. Jadi itu hampir mirip, sehingga dari situ saya mikir, kalau dia bisa bikin seperti ini, modelnya kurang lebih, sampai saya beli, karena itu lokasinya agak jauh di Makassar ya, dan tidak ada jadi langsung penulis itu yang menjual di online-nya. Jadi saya beli, saya baca-baca di isi buku itu yang hampir nggak jauh beda dengan tema saya, bukan tema ya, kalau tema beda, tapi alatnya juga sama, alat analisisnya. Nah, jadi dari sini saya pikir, oh iya, saya akan coba kurang lebih sebagai acuan ya, dan saya coba cari yang masih bisa meminimalkan percetakan. Jadi nggak usah banyak-banyak dulu. Saya nggak mau terlalu banyak buku, nanti ujung-ujungnya saya bingung mau dikemanakan gitu. Oke, jadi cari aja dulu yang kecil, yang mungkin tidak ada aturan minimum berapa harus dicetak. Gitu. Oke, itu ya. Jadi cari jalannya adalah dengan cara kita mencari informasi, kita telusuri, dan kita coba untuk bertanya lebih lanjut untuk penerbit atau percetakan yang dimaksud. Oke, kemudian ini tulisan ya, sifat tulisan itu sebenarnya bisa kita kelompokkan jadi 3. Yang bersifat pribadi dan tertutup. Kenapa dibilang tertutup? Ya karena kalau kita lihat gambarnya di sini kan buku harian yang memang rahasia sekali gitu ya. Buku harian yang memang apa yang kita rasakan itu kita tuliskan. Dan saya nggak tahu ya, kalau ini buku harian kenapa, kalau saya lihat buku harian saya ingatnya adalah saya pernah punya gitu. Saya pernah punya zaman-zaman saya SMP itu ya ini di sini. Saya menuangkan apa yang saya rasakan, memang nggak tiap hari mungkin ya, di buku harian ini. Nah, ini adalah pribadi dan tertutup sifatnya. Nggak boleh orang lain tahu. Bahkan kalau kalian lihat mungkin, saya nggak tahu ya buku harian masih banyak yang menjual nggak ya, di apa namanya, ada kuncinya, ada gemboknya. Jadi itu benar-benar nggak boleh ada yang tahu. Nah, itu mungkin perempuan kali ya yang lebih suka seperti ini, makanya kadang-kadang lucu-lucu bentuknya, ada warnanya juga warna cewek banget. Kalau laki-laki mungkin beda ya, nggak begini juga modelnya. Oke, yang kedua adalah pribadi dan terbuka. Ini yang sekarang kita lihat banyak sekali media sosial ya, yang kalian punya, mungkin WhatsApp, kemudian Facebook dan lain-lainnya. Ini salah satu bentuk sifat tulisan, ya. Jadi saya rasa ini semua sudah punya dan mungkin kita setiap hari
barangkali ya ada juga yang menulis status di Facebook, status di WA. Itu kan sebenarnya bentuk tulisan. Bentuk tulisan dari mana ya? Bisa informasi sifatnya, bisa memang ingin mengungkapkan perasaan, ya. Itu semua pribadi memang kita yang punya, akunnya punya kita, gitu kan. Kita mau nulis apa juga sebenarnya terserah kita juga. Tetapi itu bisa dibaca orang, bisa dibuka orang, bisa dilihat orang, ya. Barangkali kalau orang bilang terlalu kepo ya karena ingin dia lihat di situ ya apa yang ditulis si A, apa yang ditulis misalkan Eka nulis apa hari ini. Nah, bisa ngira-ngira oh berarti dia lagi sedih. Tulisannya kayak gini. Oh, dia lagi ini lagi bahagia. Ya, setidaknya dari status yang kita buat ya kita bisa menerka-nerka ini apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Nah, itu yang namanya tadi pribadi dan terbuka. Nah, kemudian yang lainnya adalah sifat tulisan itu adalah umum. Ya, umum siapapun bisa ya, karena memang sifatnya seperti barang publik yang bisa diakses oleh semua orang ya, baik itu televisi contohnya, surat kabar, termasuk buku. Jadi kalau kita sudah memiliki buku ataupun mungkin tadi karya tulis yang memang bersifat umum yang memang sudah bisa diakses orang itu adalah tulisan yang memang terbuka atau orang siapapun itu boleh menggunakan atau bahkan mensitasinya ya ketika memang sudah menjadi sifatnya publik. Nah, kita di sini bicara mengenai karya tulis ilmiah atau KTI. 2 minggu lalu ya kalau tidak salah saya ikut acara Zoom yang ngadain itu kalau nggak salah Unsiah. Itu bicara mengenai kurang lebih ini karya tulis ilmiah ya. Kita kenal karya tulis ilmiah yang buku dan non buku. Yang non buku ini kita mulai dari yang non buku dulu mungkin ya. Ini adalah yang sehari-hari kita lakukan ya. Contohnya seperti mahasiswa ataupun ketika syarat untuk kelulusan adalah membuat skripsi untuk S1, tesis S2 dan disertasi untuk S3 itu adalah syarat kelulusan. Hasil outputnya adalah kita harus bikin karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis ataupun disertasi. Nah, yang kedua adalah KTI non buku lain yaitu laporan penelitian. Banyak dari kita mungkin Bapak Ibu juga sering mengadakan penelitian, ikut penelitian, hibah penelitian, dan pada akhirnya ada laporannya. Nah, laporan ini memang umumnya dalam bentuk non buku. Ya. Kemudian ada juga makalah yang sering sekali mahasiswa dikasih tugas makalah. Itu udah PR lah biasa ya, udah kerjaan dan makan sehari-hari bikin makalah untuk semua atau beberapa mata kuliah tertentu. Kemudian esai ilmiah juga itu, kemudian presentasi dan mungkin handout ini semuanya dalam bentuk non buku. Jadi kayak lembaran-lembaran tulisan atau kalian bikin resume dari buku tertentu untuk mempermudah belajar itu juga sebenarnya non buku. Barangkali ada yang hobi seperti itu. Ada materi tertentu, kemudian dibikin catatan sendiri buat diri sendiri untuk mudah sehingga nanti pada saat UTS ataupun UAS nggak usah belajar satu buku lagi dari resume itu atau dari handout yang udah dibikin. Nah, juga dari tugas-tugas mahasiswa yang banyak sekali presentasinya itu juga sebenarnya non buku juga, tapi karya tulis ilmiah. Nah, sekarang misalnya dari karya KTI non buku ini kita coba untuk mengkonversi menjadi buku, KTI buku. Dalam bentuk apa? Ya tadi, misalkan ketika saya ngajar mikro, saya punya presentasi dari kelompok 1, 2, dan seterusnya, atau saya punya handout yang sudah saya bikin karena sudah sering mengajar itu, sehingga lama-lama saya mikir, kali itu saya harus bikin buku ajar aja untuk lebih mudah, untuk lebih sistematis nantinya, atau buku teks. Nah, kemudian yang lainnya, kita juga bisa bikin buku-buku ilmiah populer. Apa ya tema sekarang yang menarik? Bikinlah satu topik, kemudian kita buat dalam sebuah buku. Ya, jadi isu-isu yang menarik yang saat ini misalkan masalah apa ya yang lagi tren COVID ini pun juga memunculkan banyak sekali ide sebenarnya. Ya, dilihat dari sisi apa? Dilihat dari sisi permintaan terhadap suatu produk misalkan ya. Atau ketika COVID ini kita lihat bagaimana sistem pembelajaran atau motivasi anak sekolah, anak-anak belajar di rumah, kemudian mungkin efek lain dari penggunaan bermain yang terlalu sering anak-anak kan kalau belajar megang HP kan ya, jadi lebih banyak main gamenya. Nah, apa sih dampaknya? Itu bisa dibuat dalam buku-buku ilmiah populer ataupun dalam bentuk biografi, monograf dan lain-lain. Untuk buku Bunga Rampai ini sebenarnya bagi saya atau chapter book ya itu akan lebih mempermudah sebenarnya. Jadi kita nggak harus sebagai penulis menghabisin
berapa halaman itu untuk nulis sendiri. Mungkin akan menyita waktu dan effort yang luar biasa ya. Tapi kalau Bunga Rampai ini dari gabungan beberapa penulis. Misalkan kita topiknya apa? Topiknya tentang kesehatan ya. Ya udah dari sisi apa. Nah, itu kita bisa bagi-bagi, cari teman, cari penulis lain, autor lainnya sehingga digabungkan jadilah Bunga Rampai atau chapter book ini. Oke, jadi seperti itu ya, kurang lebih. Nah, di sini ada kriteria buku. Kalau saya lihat dari beberapa sumber atau referensi, pertama yang kriteria buku itu jelas ada ISBN-nya. Ya, itu bisa didaftarkan, diajukan untuk pembuatan ISBN-nya. Kemudian buku itu punya kriteria bukan terbitan berkala, beda dengan jurnal. Ya, ada yang setahun 2 kali terbit. Nah, itu udah ciri dari jurnal, bukan buku. Kemudian halaman pun juga ada standarnya, kriterianya. Jadi minimal ya, minimal itu 40 atau 49. Dari beberapa referensi saya melihat kalau UNESCO itu 49 halaman minimal. Jadi kalau bisa kita, ya saya rasa sih bisa ya untuk lebih dari 49 halaman untuk buku, pasti kita bisa ngembangin lebih banyak sebenarnya, lebih mengeksplor lebih banyak sebenarnya ketika kita akan membuat buku. Mungkin beda dengan jurnal yang kadang-kadang dibatasin sekali halamannya, atau kita harus mempersingkat benar ya. Kalau sifatnya jurnal kan kita ambil intisarinya aja, kita nggak bisa ngomong panjang lebar dalam jurnal. Tapi kalau buku kita mau nambahin teori apa silakan aja. Kemudian covernya juga yang tebal. Kemudian ada syarat lain, ternyata dicetak minimal 50 eksemplar kalau dari sisi UNESCO. Dan satu lagi sebenarnya saya agak terlewat ya ketika kayak saya mau mencari penerbit, itu juga ada ukuran. Karena pengalaman saya dari 2 penerbit yang saya bandingkan, yang satu udah tahu ukuran minimalnya, ukuran standarnya ya, 15,5 kali 23. Tapi di sisi lain ada juga yang belum mengetahui ada aturan di sini. Jadi aturan ini berpengaruhnya kemana? Karena dalam perhitungan PAP itu ya, untuk mungkin buat dosen nanti ada untuk KUM itu juga harus dilihat ukuran minimal bukunya itu berapa senti ya. Makanya tadi saya juga agak ragu ketika saya mau beralih ke yang penerbit satu lagi, ternyata dia belum begitu paham yang soal ini. Justru minta ke saya, bisa di-share nggak aturan PAP-nya. Nah, yang kayak gitu saya jadi ragu sendiri ya. Jadi saya cara amannya udah saya ikutin yang sudah aja bahwa standarnya segini. Oke. Kemudian nah ini bagaimana, Ca? Ini yang menjadi bahan untuk launching ini sebenarnya lebih kepada bagaimana sih mengkonversi gitu ya. Karena kadang-kadang kita sudah selesai, anggaplah saya ambil contoh ketika saya sudah selesai membuat disertasi dalam bentuk format yang kurang lebih ada sekitar 200-an halaman ya, dengan lampiran termasuk. PR saya adalah saya mau bikin buku. Jadi yang mesti saya lakukan adalah mengkonversinya ke dalam sebuah buku. Nah, tetapi di sini ada beberapa hal yang secara general ya terjadi ketika kita akan mengkonversi. Pertama adalah kecenderungannya adalah kita merasa bahwa penelitian kita itu agak ruang lingkupnya agak sempit. Ya, kasus unit analisisnya mungkin agak terlalu kecil, terlalu sempit. Kemudian kasusnya hanya di satu provinsi misal, atau di satu kabupaten kota tertentu. Yang kalau seperti ini sepertinya dia agak ragu. Saya ragu nih karena penelitian saya agak bersifatnya ruang lingkupnya terlalu sederhana, terlalu sempit. Nah, sehingga dia nggak berani untuk mengkonversi buku menjadi buku. Kemudian faktor lainnya, kendala dalam mengkonversi adalah karena waktu yang berbeda ya. Misalkan dalam penelitian kita buat waktunya 2013 misal sampai dengan 2018. Sekarang sudah 2021 ya. Anggaplah 2022 punya target setelah ikut acara ini, mungkin punya target tahun depan saya harus bikin buku dari penelitian yang saya sudah jalanin atau laporan penelitian. Di sini ada waktu yang terutama mungkin ilmu-ilmu sosial ya, memang sangat cepat berubahnya. Jadi data-data itu yang udah usang, yang udah lama, membuat kita ragu untuk mengkonversinya. Apakah saya harus melakukan penelitian baru lagi? Nah, itu kan kadang-kadang butuh waktu lagi. Jadi kayak kejar-kejaran. Jadi nanti ketika kita memang sudah selesai, kita udah bikin dulu ininya,
outline-nya. Sehingga setelah selesai atau mungkin setelah selesai skripsi atau disertasi, kita langsung menambahkan hasil penelitian yang sudah finalnya. Gitu. Jadi jangan menunggu terlalu lama. Barangkali kalau saya putar ke belakang waktu ketika saya punya tesis ataupun skripsi, ya nggak mungkin lagi saya pakai karena waktunya sudah sangat usang, sudah sangat lama, yang nggak relevan lagi. Gitu. Mungkin kalau bidang-bidang yang sains barangkali agak sedikit lebih apa ya, mungkin keajekannya lebih ya dibandingkan sosial yang akan berubah sekali, data-datanya akan sangat cepat sekali karena kita butuh data yang terbaru juga. Kemudian topiknya ini sangat spesifik dan kadang-kadang tidak menarik. Ya, betul. Kalau kita lihat barangkali kalau saya bilang efisiensi teknis pendidikan dasar, orang ini anggapan saya ya, saya nggak tahu juga memang benar atau tidak. Barangkali orang-orang yang memang konsen dalam bidang pendidikan atau memang pemerhati pendidikan itu akan suka gitu. Tapi kan nggak semua seperti itu. Ada mungkin orang yang lebih senang bicara mengenai sisi moneter, ada yang lebih senang mengenai sisi barangkali dari sisi syariah gitu ya. Nah, sehingga kalau saya tawarkan buku ini barangkali hanya orang-orang yang memang satu penelitiannya memang nggak jauh-jauh dari topik pendidikan. Yang kedua apa? Ya barangkali karena saya di sini memunculkan juga di judul ada alat analisis, barangkali yang suka adalah yang menggunakan teknik analisis yang sama dengan saya. Itu aja. Jadi di luar itu ya udah nggak akan mau gitu, nggak akan mau tertarik untuk mencoba membaca buku tersebut. Nah jadi kemudian yang berikutnya masalah konversi lainnya adalah sasaran pembaca tadi yang terbatas. Nggak semua orang, nggak bisa kita generalkan semua mahasiswa saya misalkan suka buku ini, nggak seperti itu, ya. Nah, jadi keterbatasan pembaca inilah yang kadang-kadang membuat kita ragu bagaimana mengkonversi. Sudah usahanya luar biasa ya, karena dalam mengkonversi ini kita harus melakukan perubahan. Nanti saya sampaikan perubahan seperti apa. Nah, satu lagi sebagai gambaran saja bahwa kalau kita misalkan punya tulisan, terus kita mau mengkonversi dari non buku seperti skripsi menjadi buku. Ada beberapa pihak ya atau beberapa orang yang memang menawarkan jasa. Nah, jasa untuk mengkonversi. Tapi saya kemarin dengar di YouTube untuk jasa konversi sendiri satu halaman jadi itu yang sudah jadi itu minimal 60.000. Jadi kaliin aja kira-kira kita punya berapa halaman, kalikan aja. Satu halaman itu minimal 60.000. Jadi bukan barangkali ya, saya pikir kalau kalian memang sudah bisa melakukan sendiri, ya itu jauh lebih efisien ya kalau kita melakukan sendiri. Saya sempat ragu karena mungkin waktu juga ya. Waktu dalam artian saya bisa nggak ya ngerjain konversi ini, tetapi step by step ya dikit-dikit, jangan langsung paksain semua gitu. Tapi kalau enggak ya kalau memang ada dananya ya silahkan aja karena memang biayanya juga menurut saya sangat mahal untuk mengkonversi. Nah, apa yang mesti dilakukan dalam konversi laporan penelitian termasuk di sini karya ilmiah kita yang tadi sudah saya sebutkan skripsi, tesis dan lain-lain. Bagaimana proses mengkonversinya? Yang pertama adalah tentu kita harus mengubah judulnya. Ya kita nggak bisa pakai judul yang sama dengan judul disertasi kita atau skripsi kita. Kita harus mengubah judul itu menjadi bahasa yang lebih mudah, yang bisa lebih orang senang, atau mungkin tipsnya dalam membuat judul yang tidak terlalu detail ya, tidak terlalu panjang lebar membahas unit analisis kita pun nggak perlu juga dibunyikan di situ. Kemudian setelah ubah judul, kita juga tentunya harus mengubah semuanya. Jadi dari daftar isi, termasuk bagian isi. Nah, memang ini PR-nya nggak mudah. Jadi apakah mudah mengubah bagian isi? Enggak ya, kalau saya lihat karena mungkin yang harus dilakukan pertama ya itu tadi saya harus pikirkan, saya harus bandingkan, saya harus bikin outline dulu. Ya, saya harus bikin outline garis besarnya apa sih bab-babnya menjadi karena kalau dalam skripsi atau karya skripsi disertasi itu kan jelas ya bab 1 pendahuluan, bab 2 dan lain. Nah, itu kan kita akan bisa dibilang terutama yang bab 2 itu akan rombak semua gitu. Oke, nanti saya munculkan sedikit seperti apa gambarannya. Nah, kemudian ada
pemotongan-pemotongan ataupun penambahan itu jelas dilakukan. Makanya di sini kerja usahanya itu cukup banyak ya, menambah, memotong, membuang yang nggak perlu, atau menggabungkan materi gitu. Karena kalau misalkan buku, saya rasa akan banyak lagi teori yang bisa dimasukkan. Silakan aja kalau mungkin deskripsi hanya 3 teori aja yang dipakai, tetapi kita bisa nambahin lagi asalkan itu masih relevan atau sesuai. Nah, kemudian ini yang perlu, karena apa? Orang membaca buku kita ya kan dia nggak akan mau tahu banget yang namanya lampiran kita kayak gimana. Mungkin hasil uji-uji kita yang dituangkan di skripsi ya nggak perlu juga dibunyikan di sini gitu. Nggak terlalu apa ya, detail banyakin aja, nggak juga. Jadi jangan sampai strategi lampiran masukin supaya untuk lebih tebal halaman bukunya, salah ya. Boleh dimasukkan memang jika dirasa perlu, tetapi tidak usah terlalu semua dilampirkan, ada 10 lampiran kamu masukin semua, ya saya rasa nggak usah gitu. Beberapa saja dimasukkan yang memang orang bisa paham ya. Nah, kemudian ya kesimpulan akhirnya adalah ya kita lakukan penulisan ulang untuk itu semua. Ya. Nah, tadi saya contohkan, misalkan seperti ini. Judul di disertasi saya adalah efisiensi pendidikan dasar di DOB. Ini kan saya lebih kepada ini ya, unit analisis yang mau saya teliti. Jadi yang kayak begini, saya pikir nggak usah dibunyikan dalam buku. Saya munculkan aja judul intinya apa, efisiensi teknik pendidikan dasar, kemudian alat yang mau dipakainya apa. Kenapa cuma 2 ini? Ya fokusnya adalah orang yang suka dengan masalah pendidikan juga dia akan tertarik. Kemudian orang yang memang menggunakan alat analisis yang kurang lebih sama juga akan setidaknya tertarik juga untuk membacanya. Nah, kemudian ini untuk judul. Itu judul udah oke ya, tidak ada masalah. Saya pikir beberapa yang harus kita skip atau kita nggak perlu munculkan, kita bisa ganti dengan yang lebih punya nilai jual juga mungkin ya. Kemudian bab 1-nya kalau di skripsi dan lain-lain kan seperti ini ya. Bab 1 pendahuluan, latar belakang dan seterusnya. Bab 2 itu kajian pustaka. Jadi sudah sistematikanya sudah baku seperti ini. Nah, bagaimana dalam buku? Kalau dalam buku sebenarnya tadinya saya tidak masukkan bab 1 pendahuluan. Ya. Kemudian dapat masukan dari Prof. Maman bahwa bab 1 pendahuluan perlu dimasukin, tetapi sudah bukan ini lagi. Ya, jadi bolehlah ini hanya latar belakang sekian persen aja, tetapi di bab 1 pendahuluan itu kurang lebih saya mau menjelaskan bab saya itu ada berapa bab ya, misalkan ada 7 bab. Bab 2 akan menjelaskan tentang ini. Singkat-singkat aja. Jadi ketika orang baca bab 1 atau pendahuluan ini, dia sudah tahu, oh isi buku ini terdiri dari sekian bab, kurang lebih bab 1-nya bab 2-nya tentang ini dan seterusnya. Gambaran umumnya aja nih, nggak usah banyak-banyak. Nah, yang kedua, di sini kan kita sudah bermain di teori ya. Nah, kajian pustaka, referensi segala macam masuk di sini. Nah, ini yang saya rasa agak lumayan ya, kita harus penggal-penggal gitu, harus potong-potong menjadi bab sendiri. Contoh di sini kalau kita lihat di bab 2 sebelah sini ya, saya masukkan konsep efisiensi teknis, kemudian dalam sektor publik, kemudian ada pendidikan dan seterusnya. Ya saya harus potong-potong itu menjadi biar lebih clear dalam pembahasannya. Kalau kayak gini, ini gambarannya bahwa akan sangat sedikit ya yang teruraikan gitu. Tetapi kalau sudah menjadi bab 2, judulnya efisiensi, baru ceritakan alat analisis dan seterusnya. Bab 3 efisiensi publik, misalnya khusus efisiensi publiknya aja, masukin di sini terakhir mengenai pendidikan sebagai barang publik. Nah, clear itu selesai, masuk lagi ke bab 4 khusus untuk efisiensi teknis pendidikan. Nah, di sini memang yang cukup berat ya, itu yang disebut tadi mengkonversi itu adalah seperti seakan-akan menulis kembali, menulis ulang lagi gitu. Bukan dipotong, ini kopas aja deh, ambil, enggak. Tapi ada penambahan-penambahan. Makanya tadi saya katakan bahwa akan ada penambahan, akan ada pemotongan. Pemotongan contohnya ya di sini saya nggak usah ngomongin panjang lebar tentang apa sih itu DOB misalkan ya, daerah otonom, nggak terlalu banyak yang saya munculkan di sini. Baik, ini mungkin bagian dari bab inti ya, bab inti yang ada dalam buku saya. Tadi ada bab 1 ya, tadi sudah saya uraikan sedikit. Bab 2 untuk efisiensinya, 3 publik dan seterusnya. Ini saya masukin sedikit saja karena
tadi kekhasan wilayah yang saya teliti itu barangkali nggak semua orang juga sama dengan saya. Kemudian alat analisis itu dimunculkan di DIA-nya, ya data yang saya menggunakan alat analisis data envelopment analysis ya. Nah, ini dijelaskan. Ini boleh karena sini cukup banyak juga tabel ya. Di sini juga fungsi produksi sedikit aja, nggak usah panjang lebar. Yang mungkin yang kalau saya lihat komposisinya yang cukup banyak itu ya di sininya. Sama di ini ya. Karena intinya ya kurang lebih di sini dan di poin 4 dan 6. Nah, terus sampai di sini apakah selesai? Karena ini bentuk dari konversi disertasi yang memang ada penelitiannya, saya munculkan di bab 8 ini. Ya. Jadi jangan hilang begini aja agak sedikit kurang sempurna ya kalau menurut saya. Karena boleh nggak masukin aja hasil studinya di terakhir penelitian. Nah, orang lain terserah deh mau baca ini apa enggak, atau dia cuma butuh masalah ini aja teori silakan. Tapi saya rasa nggak sempurna kalau kita hanya sampai di 7 doang. Masukin bab 8-nya ini khusus kasus yang kita teliti atau kita angkat. Gitu. Oke. Nah, mungkin itu ya. Ini udah slide terakhir. Akan lebih banyak pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan. Yang paling penting adalah di sini ya tentunya kita tidak selesai dari acara ini paling tidak memberikan motivasi buat terutama peserta yang untuk memulai menulis tadi apapun itu, menulis yang sifatnya ilmiah ataupun mungkin yang hanya cerita-cerita pendek ya, cerpen barangkali itu juga sangat penting ya. Karena ada hobinya nulis cerpen ya silahkan, nulis puisi silahkan, yang penting tidak berhenti dari menulis. Gitu. Nah ini mungkin yang quotes mengenai tulisan mah banyak sekali ya, barangkali saya ambil beberapa aja sih. Oke, saya rasa itu yang bisa saya berikan, saya bagikan ke teman-teman semua. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya Ibu, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Rasanya tidak lengkap apabila tidak ada tanya jawab atau diskusi antara penulis dengan peserta. Langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Untuk satu orang penanya terbaik akan mendapatkan 1 buah buku yang launching pada hari ini. Ya, silakan para peserta memberikan pertanyaannya melalui room chat Zoom dengan format nama _ pertanyaan. Iya, sudah ada beberapa pertanyaan. Langsung saja ada pertanyaan dari Mahligainisa Rahman _ bagaimana untuk tetap konsisten dalam mempertahankan semangat dalam menulis sehingga tercipta sebuah buku atau karya lainnya? Baik, Ibu Fitri, dipersilakan untuk menjawab. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Menarik menurut saya karena yang saya alami pun juga sama ya. Karena tadi saya sampaikan bahwa pada dasarnya setiap orang punya tujuan. Mungkin kalian juga di sini punya tujuan, misalkan tahun depan target bikin apa ya, bikin tulisan apa. Nah, pada dasarnya kita memang memiliki tujuan, tetapi untuk melangkah ke sana barangkali tersendat-sendat ya. Itu wajar. Makanya tadi saya sampaikan motivasi kita kadang lagi naik semangat sampai begadang pun oke gitu kan. Sampai hari Minggu harusnya liburan dipakai untuk nulis karena nanggung. Nah, tetapi di sisi lain ada rasa kejenuhan, itu wajar ya. Jadi kalian pun juga atau di sini Bapak Ibu semua juga mungkin merasakan bahwa ketika nulis lagi semangat kok besok udah itu banyak hal ya. Jadi justru yang saya rasakan saya kapan ya waktu yang lebih nyaman untuk nulis saya pikir malam ya.
Tapi saya bukan orang yang suka sampai begadang sampai di atas jam 12 itu kayaknya enggak. Karena enggak buat badan juga tidak bagus ya intinya. Lebih baik saya lanjutkan untuk besoknya atau di hari libur karena kita nggak kemana-mana kan. Sabtu Minggu kalau saya sejak kondisi COVID ini saya rasa bisa dihitung lah ya kegiatan yang Sabtu Minggu keluar itu. Jadi saya gunakan di hari libur lebih nyaman seperti itu. Ya tapi saya nggak bisa bilang ikuti pola saya. Kadang-kadang ada yang tidur dulu nanti jam 1 jam 2 bangun nulis. Itu banyak. Saya rasa banyak sekali. Nah, jadi kalau konsisten ya tergantung kita. Kalau memang bukunya memang bisa kita tadi kolaborasi dengan yang lain, saya rasa nggak kendala juga ya. Kalau misalkan tadi contoh chapter book ya, chapter book itu kan ada beberapa penulis di dalam satu buku. Saya rasa itu akan lebih cepat ya dibandingin kalau kayak saya satu sendiri atau mungkin dua itu kan lebih lama waktunya. Kalau misalkan barangkali pengalaman saya membuat buku ajar, kita bagi. Misalkan buku mikro itu ada 12 chapter atau 12 bab ya. Bagi aja. 6 selesai, kerjain dulu masing-masing, nanti saling mengkoreksi. Gitu. Jadi sesuaikan aja dengan apa yang mau kita tulis. Kalau memang rasanya bisa bersama-sama, contoh di sini Eka sama Intan ya, ayo kita bikin buku dari makalah ya bagi-bagi. Saya rasa selesai kuliah dapat satu buku. Mau makalah tentang apa, tugas kuliah apa, ya, tapi diseriusin. Selesai. Nah, minta cek dulu, ya. Kalau bagus-bagus ada editor sih, alhamdulillah ya. Karena yang mengedit bukan hanya typonya aja, tapi yang mengedit bahasa. Kadang-kadang kita terlalu cepat mengkopas, kemudian kita nggak cek juga Turnitin kita, terus bahasa kita kadang-kadang rancu, nggak dari sisi struktur bahasa Indonesia mungkin pemborosan kata gitu ya. Jadi baiknya ketika kita sudah buat bersama teman-teman itu akan lebih cepat makan waktunya. Oke, coba dikejar misalkan akhir semester bulan apa, selesai deh satu buku. Nah, cari percetakan. Cetak misalkan satu kelas berapa orang? 35 misalkan. Udah nanti bagi aja. Self publishing cari publikasi sendiri, biaya sendiri gitu. Gitu. Itu ya. Jadi motivasi itu akan naik turun wajar, tetapi jangan terlalu lama juga ya. Nah, bagaimana untuk motivasi? Barangkali ada partner yang sejalan gitu. Teman yang sepemahaman dengan kalian itu bisa menjadi motivator juga. Ayo nulis lagi, ayo ini. Gitu. Oke, gitu ya Intan. Iya, kepada saudari Mahligai, apakah sudah terjawab? Sudah. Terima kasih untuk jawabannya. Iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Novel Diva Aulia _ Assalamualaikum Ibu, saya izin bertanya, ketika Ibu meluncurkan buku Efisiensi Teknis Pendidikan Dasar ini, apa yang menjadi inspirasi Ibu dalam menulis dan apa yang membedakan atau membuat buku ini spesial dari buku-buku lain atau dari buku yang pernah Ibu terbitkan sebelumnya? Serta apa yang Ibu harapkan dari pembaca setelah membaca buku ini? Terima kasih, Bu. Mamam, ini kenapa? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Tadi pertanyaannya adalah termotivasi dari apa, gitu kan? Pertama adalah ini. Jadi sebenarnya kalau dilihat saya selesai dengan buku ini, mungkin buku ini harusnya lebih dulu selesai dibandingkan saya studi selesai gitu. Saya gunakan waktu jeda ketika barangkali kalau kalian skripsi ada waktu-waktu yang harus menunggu dulu pengumuman ini. Nah, itu jeda-jeda itu yang saya gunakan untuk sedikit menulis ya sehingga jadilah saya mikirnya gini, kenapa dulu nggak kepikiran ya? Barangkali memang semakin kita banyak baca, nyari informasi, media sosial berfungsi di sini ya saya ngelihat bahwa oh ini ada ya. Apa ya maksudnya gitu kan? Saya juga baru mendalami namanya konversi. Misal istilah konversi baru ya. Tapi maksud saya adalah mengalihkan dari karya tulis kita ke buku ini itu saya motivasinya adalah supaya bisa dibaca oleh orang banyak gitu. Paling enggak gini, ketika saya sudah nyelesain disertasi contoh, itu kan kadang-kadang selesai simpan aja di repositori ya. Mungkin hanya kepentingan internal kampus aja sebagai syarat. Tapi selesai itu sayang sekali kalau kita tidak buat dalam bentuk buku. Ya,
salah satu faktor lainnya adalah mungkin tadi kalau dilihat di slide pertama ya ada faktor masalah karir, jenjang karir dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya hanya sebagian kecil. Dari tulisan yang sudah dibuat dalam bentuk buku ini itu menjadikan kepuasan tersendiri bagi seorang penulis. Ya, barangkali yang lain juga sama ketika bisa bikin cerpen atau esai dipublish atau di media cetak gitu ya, namanya muncul, ada rasa kepuasan yang nggak bisa diukur gitu ya. Nah, sama halnya dengan ini, ketika buku itu walaupun sederhana, walaupun saya bilang ini sederhana kok, bukan buku yang wah-wah banget ya, yang buku orang bilang kalau orang bukunya sudah sampai masuk ke Gramet, ke toko-toko besar, menjadi bestseller itu mah saya belum nggak ke sana juga arahnya, dan mungkin masih jauh sekali ya. Tapi setidaknya selesai buku itu nyampe ke tangan dari penerbit ke rumah nganterin, itu udah subhanallah ya, kebahagiaan banget gitu. Jadi saya juga inginnya memotivasi juga, ayo deh disegerakan untuk menulis gitu. Karena sebenarnya nggak terlalu berat juga. Jadi kita jangan merasa bahwa buku ya, oh lama nih, oh berat nih temanya apa, nggak seperti itu juga. Karena kalau lihat tadi aja standar acuan UNESCO aja lebih dari 49 halaman kan, dalam artian 100 pun insya Allah bisa gitu. Kemudian apa tadi, ada yang terlewat nggak sih? Saya belum, tadi saya udah jawab termotivasi. Oh, nilai jualnya ya, nilai lebihnya apa? Oke, masalah nilai lebih, gini, mungkin yang agak berbeda, makanya di dalam buku itu saya juga sedikit menyampaikan bahwa alat analisis saya yang namanya itu adalah Bootstrap, itu bisa dibilang belum digunakan di Indonesia untuk mengukur efisiensi ya. Kalau orang bicara efisiensi, biasanya alat ukur yang dipakai adalah DA-nya doang. DA-nya. Tapi kalau lihat ke jurnal lain, cari browsing aja, technical efficiency itu sudah banyak yang DA ataupun Bootstrap tadi. Gitu. Nah, ketika celah ini, walaupun skop saya kecil ya, saya hanya satu provinsi saja, tapi di situ saya agak sedikit lebih pede ya, mungkin agak lebih pede boleh ya. Ketika Bootstrap itu belum dipakai di apa namanya, di penelitian Indonesia khususnya untuk mengukur efisiensi pendidikan. Nah, itulah yang saya pikir salah satu nilai tambahnya seperti itu, yang bikin agak sedikit lebih percaya diri tadi. Baik, itu saja. Baik, kepada Saudari Novel, apakah sudah terjawab? Iya, terima kasih Ibu. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Mutiara Putri. Sebelumnya saya ucapkan selamat pada Ibu Fitri dan Prof. Maman atas launching bukunya. Saya izin bertanya, adakah kesulitan tersendiri yang Ibu hadapi dalam proses penulisan buku, dan bagaimana Ibu menghadapinya, dan berapa lama proses penulisan buku tersebut? Terima kasih. Baik, Ibu dipersilakan untuk menjawab. Ya, baik. Tentu tantangan yang mungkin sebagai ketika saya bandingkan antara menulis buku ajar ya yang sebelumnya dengan buku referensi lah, ini jenisnya bisa dibilang buku referensi atau buku monograf, itu berbeda ya, ke tantangannya berbeda. Pada buku ajar saya bisa berkolaborasi dengan teman satu, karena kita cari teman yang sama-sama ngajar itu. Misalkan mikro, oh berapa orang? 3 orang, oke gabung. Bagi-bagi. Tadi saya sudah sampaikan bisa kita bagi-bagi babnya jadi lebih cepat ya, saling mengkoreksi, saling merevisi. Itu kalau yang buku ajar. Dan tantangannya tadi lainnya adalah nggak terlalu sulit mencari pangsa pasarnya kalau buku ajar. Tapi kalau buku referensi dengan segala keterbatasannya tadi ya, sasarannya relatif sempit, susah nyari pangsa pasarnya, makanya saya coba untuk masarin sendiri aja deh gitu ya. Kalau toko buku saya nggak begitu paham bagaimana mekanismenya. Nah, tantangan dalam menulis buku ini satu adalah, makanya ketika saya mau nulis, yang paling pusing itu adalah tadi mengubah isi tadi, mengubah apa ya tadi, strukturnya bab-bab isi tadi, atau anggap ada subbab menjadi tidak ada subbab lagi, itu yang sulit gitu. Ini aja sebenarnya, makanya saya sering banget tuh outline dulu, bikin outline, kemudian saya tulis dulu deh, oh efisiensi. Saya sampai berapa kali bolak-balik rubah. Saya hapus yang tadi saya tulis nggak jadi. Atau saya salah penempatan, bagaimana menempatkan. Kenapa saya masukin efisiensi dulu? Karena memang di judul efisiensi. Jadi bab yang dulu dimunculkan itu yang umum dulu, general dulu. Nah, itu yang PR-nya.
Jadi yang susah memang bukan simsalabim gampang bikin konversi ini, tapi harus kita putar ulang lagi sehingga orang yang awam kan kita bisa step by step ya, dari yang gampangan dulu ngejelasinnya, agak sulit, agak detail spesifik ke teknis tadi. Nah, kemudian masuklah tuh kepada hasil penelitian terakhir endingnya. Hasil penelitian tadi mau dibaca enggak terserah aja gitu. Tapi saya sudah mengemasnya supaya hasil lampiran tadi hasil yang di bab 8 itu juga nggak terlalu rumit gitu. Kalau terlalu rumit orang akan nggak baca. Nah, gitu. Jadi penyelesaiannya berapa lama? Ya kalau dibilang saya lupa ya berapa dimulai kapan, tetapi karena saya pernah berhenti dulu cukup lama karena prioritas ke tulisan yang lain gitu. Jadi syarat kelulusan itu waktu itu adalah membuat jurnal, itu dulu yang wajib. Jadi kita selesaikan hukumnya yang wajib dulu gitu ya. Kalau kita udah fokus ke buku, padahal buku juga nggak diminta, bukan syarat wajib, ya buat apa kita selesaikan terburu-buru gitu. Jadi kalau kita bilang hukumnya sunnah dan wajib, ya kerjakan dulu yang wajibnya. Wajibnya apa? Lihat standarnya. Kebetulan di di FEB juga mahasiswa harus mensubmit jurnal, baru mensubmit ya, belum publish. Jadi kalau mensubmit, ya udah kita lakukan dulu kewajiban itu. Nah, dari hal ini membuat agak tertunda bukunya, karena kewajiban itu juga kita nggak bisa sepelekan. Ya, kewajiban untuk menulis jurnal itu prioritas, selesai publish di jurnal, barulah otaknya mikir lagi ke buku yang belum selesai. Gitu. Berapa lama? Mungkin bisa dihitung ya kasarnya aja barangkali sekitar 3 bulan lah ya. 3 bulan lama nggak namanya? 3 bulan untuk buku lama nggak sih? Nah, itu karena ada terhenti-henti tadi ya, berhenti dulu, lanjut lagi, gitu. Oke, itu ya. Baik, Saudari Mutiara Putri, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya, baik. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oh, ada pertanyaan baru dari Fatima atau Hiro. Pertanyaannya, bagaimana menurut Ibu ketika dalam menentukan tema yang ingin ditulis, tetapi masih ada beberapa hal yang belum dipahami, terutama dalam praktiknya? Terima kasih, Ibu. Kalau yang dimaksudkan dalam pertanyaan tadi dalam proses ini ya, kalau ini kan ibaratnya buku konversi ini kan udah jadi hasil penelitiannya ya. Tapi kalau yang dimaksudkan Fatimah tadi dalam proses untuk membuat penelitian ada hal-hal yang belum gitu dipahami. Nah, ya saya harus cari dulu. Saya rasa sekarang zamannya mudah sekali untuk kita mencari ilmu ya, baik yang namanya konsep tadi, kemudian pengalaman aja barangkali saya juga di alat analisis ini sebenarnya masih awam bagi saya awal-awal mulanya ya. Tetapi nanya, kita harus nanya. Sekarang banyak sekali ahli-ahli atau orang yang memang ahli dalam alat analisis, bervariasi banget ya. Jadi banyak sekali alat analisis, kadang-kadang mungkin ini apaan, kok baru lagi. Nah, yang memang nol sama sekali kita nggak tahu, ya kita harus kita harus berani untuk diskusi. Kita ikutin, kita telusuri. Oh, yang ahlinya siapa ya, kompeten, nanya. Cari nomornya, kontaknya, atau ikut pelatihannya. Itu satu. Itu kalau ngomongin alat analisis ya. Kalau teori bisa dicari di browsing, cari di referensi, jurnal-jurnal orang yang memang sesuai dengan topik kita. Ya. Barangkali kemarin saya sering banget bukan ngebaca ya, kalau baca juga lama juga. Cari dulu deh browsing di jurnal-jurnal teknik, misalkan keyword saya adalah technical efficiency. Udah cari technical efficiency, save, download dulu ya. Kalau ada waktu luang boleh dibaca. Nah, jadi mencari tahu yang nggak tahu tadi itu ya referensi yang banyak. Gitu. Referensi kalau jenuh udah mentok nih, diskusi sama teman, diskusi sama dosennya, diskusi sama orang yang pakarnya. Ya. Dan memang kadang-kadang proses ini memang nggak mudah. Jadi ada kalanya mentok, kita punya alat yang baru, kita harus mengorbankan juga, cost-nya besar juga sebenarnya ya. Untuk bisa mendapat ilmu yang baru itu cost-nya nggak murah juga. Nah, tapi kalau yang tadi dikatakan Fatimah bagaimana prosesnya, kalau sudah menjadi hasil penelitian itu sih sebenarnya
sulit ya untuk menuangkan tadi karena udah jadi ini udah bahannya udah ada. Mungkin kalau orang mau masak itu sudah ada bahannya di dapur tinggal dikemas aja gitu. Bagaimana seni masak ketika kita bikin nasi goreng udah ada bumbunya, ya itulah seni kita, apa dulu yang dimasukin, apa dulu yang diaduk gitu kan. Nah, itu kalau sudah punya bahannya. Tapi kalau untuk proses tadi, misalkan Fatimah dalam proses studi ada hal-hal yang mentok tadi, nah itu cari referensi kalau sebatas pada teori ya, cari orang yang ahlinya kalau udah ngomongin alatnya, dan kalau bisa ikut aja pelatihannya. Karena saya juga ngalamin itu, karena saya belum terlalu familiar tadinya, saya coba untuk ikut pelatihannya. Kebetulan timingnya pas gitu, saya lagi mentok, ternyata ada pelatihannya, ya udah ikut. Oke, Fatimah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Pokoknya terus semangat. Baik, apakah Saudari Fatimah dapat terjawab pertanyaannya? Iya, sudah terjawab. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya kira sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Langsung saja kepada Ibu Fitri dipersilakan untuk memilih satu penanya terbaik dan langsung mengumumkannya. Oke, karena disuruh memilih ya, saya sebenarnya suka sulit untuk memilih ketika dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya menarik semua ya. Ada 4 penanya tadi ya. Bisa diulang namanya nggak, Intan? Untuk 1, 2 orang saya ingatnya pertanyaannya, tetapi namanya belum saya tulis. Ini Bu, pertanyaan pertama dari Mahliga Nisa Rahma, yang kedua dari Novel Diva, yang ketiga dari Mutiara Putri, yang keempat dari Fatimah atau Hiroh, Bu. Oke, perempuan semua ya? Iya, betul, Bu. Oke, saya harus milih ya. Mungkin sebenarnya semua bagus ya. Artinya memang bertanya dalam artian ingin mencari tahu lebih banyak proses dan mungkin yang saya alami juga gitu ya. Jadi semua intinya sih bagus. Tapi kalau harus disuruh memilih untuk bisa mendapatkan apa sih door prize ya? Betul. Iya, Oke. Bu, betul. Saya pilih yang tadi nomor siapa? Nomor 2 ya? Nomor 2 dari Novel Diva Aulia, Bu. Ya. Betul. Oke. Selamat kepada Novel Diva Aulia. Silahkan menghubungi panitia setelah acara selesai. Sebagai penutup, untuk menjadi penulis yang dibutuhkan hanyalah kemauan keras untuk menulis, kemudian mempraktikannya. Orang yang hanya mempunyai kemauan untuk menulis namun tidak pernah melakukannya, maka ia sama saja dengan bermimpi untuk memiliki mobil tanpa ada usaha dan kerja keras untuk memilikinya. Terima kasih kepada Ibu Fitri dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan aktif dalam acara book launching kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator dan Ibu Dr. Fitri Amalia MSI, sangat memotivasi kita untuk bisa menulis. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya akan ada games yang akan dipandu oleh operator dan pemenang games ini nantinya akan mendapatkan buku efisiensi teknis pendidikan dasar langsung dari penulis yaitu Ibu Fitri. Kepada operator dipersilakan.
Kepada teman-teman bisa membuka websitenya Kahoot di kahoot.it atau kahoot.it dengan menggunakan 2 device supaya mempermudah kita buat kuis, dan masukin game pin yang tertera di screen kalian. Teman-teman semua bisa menggunakan nickname berdasarkan nama asli. Kemudian disarankan menggunakan dual device untuk kelancaran menjawab kuis kali ini. Kemudian pemenang Kahoot wajib men-screenshot podium saat memenangkan kuis sebagai bukti kemenangan dan mengonfirmasinya kepada panitia, yaitu kontak personnya. Sekali lagi, bisa dibuka di websitenya Kahoot di kahoot.it atau kahoot.it, kemudian masukkan game pin yang tertera di share screen, yaitu 9274562. Ayo teman-teman semuanya, kita memperebutkan satu buah buku. Nanti soalnya akan ditampilkan di share screen dan kalian bisa menjawabnya lewat device kalian masing-masing. Oke teman-teman, masih kita tunggu ya.
Kita tunggu sampai jam 3 ya, 4 menit lagi. Ayo join teman-teman. Karena mungkin udah nggak ada yang mau join lagi. Ayo, masih ada yang mau? Kita mulai aja ya. Semangat teman-teman.
Untuk pemenang jangan lupa di screenshot dan menghubungi panitia ya. Selamat. Baik, terima kasih operator atas gamesnya yang sangat menarik. Selamat para pemenang. Acara selanjutnya adalah foto bersama yang akan dipandu oleh operator. Kepada operator dipersilakan. Oke, terima kasih Kak. Baiklah, kepada seluruh peserta agar mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, mungkin udah nggak ada lagi ya. Bisa kita mulai aja. Informasi sedikit, kita ada 2 slide. Mungkin untuk sekarang slide yang pertama dulu ya. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke, sekarang next slide kedua. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman. Selanjutnya saya serahkan kepada Eka. Baik, terima kasih operator. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Alfi Sabri. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Bapak, Ibu, dan kawan sekalian, sejenak kita mengangkat kedua tangan, kita seraya menundukkan kepala untuk merenung, memanjatkan doa dan meminta pertolongan kepada Allah agar apa yang kita lakukan pada kegiatan hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم فلك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين سلم رضي الله تعالى بأصحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadiran-Mu hingga tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami.
pada hari ini dengan penuh keakraban dan kebahagiaan. Semoga dengan hadirnya kami di sini dengan rasanya aman dan nyaman, Engkau limpahkan barakah dan ridho-Mu kepada kami. Ya Allah, Ya Muhaimin, Ya Salam, Ya Tuhan kami. Di acara kali ini sangat besar arti bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahmi antar sesama kami, makhluk yang terbaik yang telah Engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaan-Mu ya Rabb. Engkau hadirkan kami di sini tidak lain hanyalah untuk meningkatkan kompetensi kami di bidang pendidikan yang kami tempuh sesuai kompetensi kami. Untuk itu ya Allah, masing-masing tanamkan sifat Rahman dan Rahim-Mu pada kami agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Allahumma ya Quddus ya Salam ya Allah. Penentu masa depan kami, masa depan adalah milik generasi penerus kami. Jadikanlah kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan pada guru-guru kami, para pendahulu kami, generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat majuan yang kami cita-citakan. Tiada harapan dan dambaan kepada-Mu, melainkan mengharapkan barakah dan ridha-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Arsyil Azim, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya acara ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami ya Allah. Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Allah yang Maha Pengampun, Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami dan kesalahan kami, ya Allah. Dosa-dosa pemimpin kami, serta dosa kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Hanya kepadamu kami melakukan penghambaan, ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا في تعلمنا واتماعنا من الناجحين اللهم طهر قلوبنا وأفكارنا وأحسن أخلاقنا وأحسن بصالحات أعمالنا اللهم إنا نسألك هدى والتقوى وعفا والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya kepada Saudara Alfi Sabri. Alhamdulillah, semoga dari doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam menerima ilmu dan pemahaman, serta kita dapat mengamalkannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Setelah sampailah kita di penghujung acara pada hari ini, marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan hadirin atas kehadirannya dan juga partisipasinya. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih panitia ya
Mungkin saya nggak bisa memberikan apa-apa, mudah-mudahan menjadi ladang amal ibadah buat semua. Kemudian teman-teman yang sudah berpartisipasi juga, teman-teman saya, ada Pak Teddy dan Bu Yulia, mungkin udah live ya, Bu Khairunisa, yang memberikan support semangat selama ini ya, saya sering sharing tentang buku ke Bu Nisa. Oke, mungkin karena sudah waktu asar juga, saya sekali lagi ucapan terima kasih, semoga HMPSEP bisa memberikan banyak kegiatan yang positif ya, yang bervariasi, dan mudah-mudahan ini karena 2 minggu lagi kita mau puasa, saya pribadi ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin, semoga kita bisa menjalani ibadah puasa kita dengan khusyuk, dengan beribadah jauh lebih baik lagi meskipun masih dalam kondisi seperti sekarang. Maaf lahir batin, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.